Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Pak Tua Mo Yun, raungan gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Setelah mendengar raungan Sage Agung Siyu, murid semua orang menyusut dan mereka melihat ke rumah Tuan Kota Mo Yun Kue di kejauhan. Orang tua Mo Yun, apa maksudmu? Maksudmu penguasa kota Nanyuan, Mo Yun Kue? Salah, dengan budidaya mendiang Kaisar Mo Yun Kue, bagaimana dia bisa layak mendapat perhatian orang kuat seperti Siyu? Jika bukan Mo Yun Kue, lalu siapa dia? Sebuah pemikiran langsung bergema di benak semua orang kuat di kota Nanyuan. Mungkin hanya ada satu orang di seluruh kota Nanyuan yang memenuhi syarat untuk disebut Pak Tua Mo Yun oleh Sage Siyu yang agung. Bas, saat jantung semua orang berdebar kencang, angin kencang yang tak terlihat tiba-tiba naik ke langit dari tempat istana Tuan Kota berada. Tiba-tiba, aliran udara yang sangat dahsyat menyapu ke langit bersama dengan pelangi spasial yang menakutkan, berubah menjadi sosok tua tergantung di antara langit dan bumi. Itu adalah Mo Yun Gubo, nenek moyang keluarga Mo Yun di kota Nanyuan. Leluhur, melihat jubah kuno Mo Yun, banyak orang kuat dari keluarga Mo Yun terkejut dan buru-buru memberi hormat, dengan rasa ingin tahu dan kebingungan di mata mereka. Karena mereka tidak tahu apakah nenek moyang mereka ada hubungannya dengan Sage Agung Siyu. Di hadapan semua orang, Mo Yun Gubo, seorang lelaki tua, pertama-tama mengangkat tangannya ke arah Qin Chen, lalu memandang Sage Agung Siyu dengan wajah jelek, dan berkata dengan dingin, "Sage Agung Siyu, mengapa Anda memanggil saya keluar? Anda dan Qin dendam antar saudara adalah antara masyarakat naga hitam Anda dan saudara Qin. Sebagai leluhur kota Nanyuan, saya hanya berharap kota Nanyuan akan damai dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah tempatmu. Apakah kamu akan menyakiti saudara Qin? Selain itu, dengan sisa umur dan kultivasiku, aku tidak terkalahkan bahkan di hadapan Sage Agung Yilong sebelumnya, jadi beraninya aku ikut campur dalam dendam di antara kalian berdua. Aku hanya berharap kalian berdua bisa kembali bersama dengan baik, dan jangan melampiaskan amarahmu padaku. Orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan." Mo Yun Gubo lemah dan terus membungkuk dan tersenyum pahit. Sage Agung Siyu sangat marah, "Mo Yun Guksu, kamu berhutang budi padaku saat itu, bukankah kamu berencana untuk membayarnya kembali?" Nah, saat itu, pembangkit tenaga listrik teratas di dunia bawah menyerbu laut semesta selatan dengan kekuatan sedemikian rupa aku hampir mati. Kamu memang pernah membantuku sekali. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bisa membalas budi kamu, tetapi satu kode adalah satu kode. Jika aku harus membunuh saudara Qin untukmu, di mana hati nuraniku? Tanda tanya, tapi kamu membantuku saat itu. Demi aku, Mo Yun Gubo menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Qin, kamu telah membentuk perselisihan besar dengan masyarakat naga hitam Siyu lagi, keluhan antara kamu dan masyarakat naga hitam akan hancur. Sangat tidak mungkin untuk menyelesaikan hubungan. Jika kamu bisa, dengarkan aku dan biarkan Sage Agung Siyu pergi. Siyu, tidak mungkin bagimu untuk membunuhnya. Lebih baik menjalin hubungan yang baik. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh." Mo Yun Gubo, anak ini kemungkinan besar memiliki harta karun itu, dari Kaisar Dewa. Sage Agung Siyu berkata dengan cemas. Mo Yun Gubo menggelengkan kepalanya, bagaimana jika ada harta Kaisar Dewa? Itu milik saudara Qin juga. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya ingin kota Nanyuan saya utuh dan banyak orang tak bersalah tidak untuk terlibat di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk Anda, saudara Siyu. Mengapa repot-repot? Apakah Anda serakah untuk hal-hal eksternal ini? Petik 2. Saudara Qin, dengarkan saya, biarkan orang bijak Siyu ini pergi. Bagaimana kalau membiarkan masalah hari ini terungkap? Mo Yun Gubo memandang Qin Chen dengan tulus. Bang. Qin Chen tidak bisa menahan tepuk tangan. Leluhur Mo Yun memang penyayang dan baik hati. Qin Chen bertepuk tangan dan tertawa, tetapi ada ejekan dalam senyumannya. "Kamu pandai membujuk orang untuk berbuat baik, tapi bagaimana jika aku mengatakan tidak?" Bo mengerutkan kening. Setelah mengambilnya, dia menghela nafas dan berkata, "Saudara Qin, mengapa kamu menempatkan dirimu dalam situasi yang tidak menguntungkan hanya demi kesuksesan yang cepat? Situasi yang tidak menguntungkan, hanya kalian berdua, itu saja. Ayolah, jika saya tidak mendengarkan bujukan Anda,
apakah Anda masih akan mengambil tindakan terhadap saya? Mo Yungubo berkata dengan cemberut di wajahnya, Saudara Qin, saya juga melakukan ini untuk orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan. Jangan khawatir, kota Nanyuan. Tidak akan terjadi apa-apa pada orang yang tidak bersalah. Qin Chen tersenyum. Pergi. Petik 2. Tiba-tiba, sungai hitam besar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di kota Nanyuan. Dalam sekejap, itu seperti banjir yang meletus, menyebar ke seluruh kota. Kemanapun ia melewatinya, formasi istana penguasa kota yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan hancur dalam sekejap. Banyak pusat formasi dengan cepat dibuka. Tidak, formasi kita di kota Nanyuan telah rusak. Leluhur, Qin Chen ini menghancurkan formasi kita. Mo Yun menunggu orang-orang kuat bersembunyi di benteng mekanik. Mereka semua tampak ngeri dan saling memandang Mo Yungubo berbicara dengan cemas. Mereka mengaktifkan formasi untuk mencoba menghentikan invasi Qin Chen, tetapi itu tidak berguna. Sungai hitam niat membunuh Qin Chen mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, formasi besar yang tak terhitung jumlahnya hancur, hampir tidak meninggalkan perlawanan sama sekali. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Mo Yun kami? Mo Yungubo berteriak kaget dan marah, Saudara Qin, pernahkah saya, keluarga Mo Yun, merasa kasihan padamu sedikitpun? Saya di sini juga, untuk melindungi kota Nanyuan. Adakah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan di istana tuan kota Anda yang tidak dapat diungkapkan? Qin Chen mengabaikan teriakan keras Mo Yungubo, menyebabkan sungai hitam niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke setiap sudut kota Nanyuan. Sekarang dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia secara alami tidak akan menyerah di tengah jalan. Belum lagi seiring dia mengetahui lebih banyak tentang kota Nanyuan, dia telah menguasai banyak bukti kriminal keluarga Mo Yun. Miliaran sungai hitam besar menyebar ke seluruh kota, seketika menghancurkan semua formasi yang ditinggalkan oleh keluarga Mo Yun di seluruh kota Nanyuan. Satu aliran sungai hitam bahkan menghantam area inti istana tuan kota, dan juga menyelimuti seluruh kota. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan dilindungi dari dampak. Apa yang terjadi? Kita semua terbungkus dalam Heihe. Heihe pembunuh ini sepertinya tidak berbahaya. Apakah itu melindungi kita? Master Gedung Tianwei Yuxin, Master Pavilion Abadi Chu Yueli dan yang lainnya terkejut. Lingkungan sekitar terbungkus dalam sungai hitam. Kekuatan sungai hitam, yang dapat membuat Sage Agung Siu merasa sangat malu, tidak membahayakan mereka. Ledakan, banyak dari sungai hitam ini telah berdampak pada area inti istana tuan kota. Leluhur, Mo Yun menunggu orang kuat itu memandang Mo Yungubo dengan ngeri. Saudara Qin, kamu sudah bertindak terlalu jauh, berhenti. Mo Yungubo akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, meraung marah, bergoyang, dan tiba-tiba menyerang Qin Chen. Berdengung, saya melihat kehampaan bergetar, dan dalam sekejap, sosok Mo Yungubo seolah melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang, dan bayangannya tidak dapat ditangkap sama sekali. Mo Yungubo ini harus melakukan hal seperti ini untuk menunjukkan citra adilnya di depan semua orang. Itu tidak berguna. Orang bijak Siu tampak garang, dan tiba-tiba tombak hitam muncul di sekujur tubuhnya lagi, dan dua tombak hitam muncul satu demi satu muncul lainnya. Melayang ke kiri dan ke kanan, dua formasi kehampaan hitam pekat langsung muncul di kaki Sage Agung Siu. Kedua tombak hitam itu adalah dua inti dari formasi tersebut. Bunuh. Kedua tombak hitam itu, dengan formasi jalan yang mengalir aneh, meletus dengan kekuatan mengerikan yang mencengangkan, merobek kehampaan dan dengan paksa menembus sungai hitam niat membunuh yang mengalir di depan mereka. Kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah meledak hingga ekstrim dalam sekejap. Bum bum bum, sungai hitam niat membunuh yang awalnya menahan Sage Agung Siu terus mengalir, tetapi mata Qin Chen tenang, dan sungai hitam tak berujung terus membanjirinya. Sage Agung Siu berjuang untuk melawan, merasa putus asa. Terlalu kuat, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Sage Agung Siu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia telah menembus level setengah langkah Kaisar Ilahi ditahan oleh Qin Chen. Sekarang aku hanya bisa melihat orang tua Mo Yungubo itu. Mata Sage Agung Siu tajam dan dingin. Meskipun dia jelas-jelas terus-menerus dikepung, dia masih membakar sumbernya dengan gila-gilaan dan mengaduk sungai hitam yang tak berujung, membiarkan Qin Chen akan mentransfer lebih banyak kekuatan untuk datang ke sini. Salah satunya adalah Great Sage Siu yang meledak dengan niat membunuh yang ekstrim, dan yang lainnya adalah Mo Yungubo yang bersembunyi di kegelapan.
Namun, Qin Chen mengabaikan mereka berdua dan terus mendesak Hei He dari dia. Hei He yang pembunuh, itu terus melonjak, menghantam inti istana Tuan Kota, dan hendak menabraknya. Tepat pada saat ini, ledakan, tiba-tiba, sosok kehampaan yang aneh muncul. Sosok ini membawa kekuatan spasial yang aneh, seperti cahaya dingin dan jiwa es yang tiba-tiba muncul, menusuk alis Qin Chen dengan sudut yang sangat mengejutkan. Itu adalah Mo Yun Gubo. Apa? Setelah kehilangan hati kaisar dan tidak dapat ditahan, orang bijak Cumon merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri, kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak bisa menahan nafas. Jurus yang dilakukan oleh Mo Yun Gubo, nenek moyang kota Nanyuan, sebenarnya lebih menakutkan dan aneh dari dirinya, seorang pembunuh tingkat kekacauan dari dunia luar. Pukulan seperti itu mungkin tidak dapat dilakukan bahkan pada puncaknya. Qin Chen terkekeh dan berkata, "Yang mulia, Anda masih menyembunyikannya, dan Anda akan membeberkannya." Ledakan, penghalang sungai hitam yang tak terlihat langsung naik ke langit, menyapu Mo Yun Gubo dan membekukannya dalam kehampaan. Tubuh Mo Yun Gubo tidak bisa bergerak, dan wajahnya berubah sedikit. Hanya dengan benar-benar menghadapi niat membunuh Qin Chen di Hei He kita dapat memahami betapa menakutkannya itu. Saat berikutnya, sungai hitam niat membunuh yang diaktifkan oleh Qin Chen telah mencapai inti istana Tuan Kota. Ledakan, di inti rumah Tuan Kota, aura menakjubkan tiba-tiba keluar dari formasi. Kekuatan formasi sangat menakutkan, dan bahkan menarik tatapan ngeri semua orang di atas formasi pelindung di kota Nanyuan. Namun di bawah pengaruh sungai hitam Qin Chen, formasi besar masih tidak mampu menahannya. Di bawah pengaruh sungai hitam yang bergulung, itu mengeluarkan suara retak dan membuka lubang. Berdengung, aura kematian yang membuat semua orang berdebar-debar terpancar dari inti rumah Tuan Kota yang memiliki retakan samar, mengejutkan semua orang. Apa itu? Banyak praktisi di kota Nanyuan mengecilkan pupil mereka dan melihat dengan kaget. Mereka melihat bahwa di inti rumah Tuan Kota, ada dunia kecil yang aneh. Di dunia kecil itu, banyak sekali mayat berserakan sangat menyedihkan, memancarkan aura kebencian dan kematian yang mengerikan. Teror dari nafas kematian ini membuat banyak praktisi yang hadir merasa menggigil di sekujur tubuh mereka, dan jiwa mereka hampir membeku dan berdenyut. Pada saat ini, nafas dingin kematian menyapu udara, seperti sungai panjang kematian dan keheningan yang mengalir dari dunia bawah, langsung membuat khawatir seluruh kota Nanyuan. Begitu banyak mayat orang kuat. Tampaknya ini adalah praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang telah menghilang di kota Nanyuan kita selama bertahun-tahun, serta anggota klan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dimusnahkan oleh kekuatan gelap seperti masyarakat tengkorak Zuo di era ini. Semuanya mati di rumah Tuan Kota. Mengapa ini terjadi? Pembangkit tenaga listrik terkemuka yang bermata tajam tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat mayat-mayat yang padat di dalam. Masing-masing dari mereka tampak pucat, dan bulu kuduk merinding muncul di mana-mana tubuhnya. Kondisi kematian orang-orang di depan mereka sungguh menyedihkan. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di Laut Semesta Selatan, mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Kebangkitan seorang kaisar harus didasarkan pada mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya bisa bangkit setelah mengalahkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari generasinya dalam kompetisi. Planet yang hidup akan musnah dalam sekejap mata adalah hal yang lumrah. Namun pemandangan di depan mereka masih membuat kulit kepala mereka tergelitik dan hati mereka gemetar ketakutan. Karena praktisi yang meninggal di dunia kecil itu tidak mati secara normal, tetapi dipaku pada paku batu hitam, atau dikuliti, atau dijepit, atau matanya dipotong, atau jantungnya ditusuk. Jika hanya itu saja, di dunia hampa kecil itu, ada lebih banyak lagi benang hitam legam yang tergantung, menembus jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Aura dingin yang keluar seperti api penyucian tingkat 18, yang membuat orang bergidik dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mo Yun Gubo, bisakah kamu memberitahuku, apa ini? Qin Chen memandang Mo Yun Gubo di depannya dengan acuh tak acuh, dengan tatapan dingin di matanya. Sejak pertama kali dia melihat Mo Yun Gubo, dia merasakan kuatnya kuasa dosa dalam dirinya. Kekuatan dosa yang kuat jauh melebihi kekuatan Presiden Zuo School. Selama bertahun-tahun, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang telah hilang atau dihancurkan di kota Nanyuan dan sekitar kota Nanyuan sebenarnya diperintahkan secara diam-diam oleh keluarga Mo Yun Anda. Sama seperti masyarakat tengkorak Zuo, mereka juga secara diam-diam didukung oleh rumah Tuan Kota Anda.
Tujuannya adalah untuk terus menangkap makhluk hidup untuk Anda bunuh. Apakah Anda layak menjadi penguasa kota Nanyuan? Teriak Qin Chen. Keluarga Moyun adalah keluarga seperti itu. Keluarga Moyun menyelamatkan kita dan banyak kekuatan lain di Laut Semesta Selatan selama invasi dunia bawah. Jadi mereka terpilih sebagai penguasa kota netral kota Nanyuan, tapi di balik layar, mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Sangat kejam bahwa kita hidup di bawah kendali iblis ini. Para praktisi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan gemetar. Alasan mengapa banyak dari mereka pindah keluarga dan datang ke kota Nanyuan adalah karena status kota Nanyuan sebagai kota netral. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak perlu khawatir akan dianeksasi oleh kekuatan lain setiap hari, dan mereka dapat melakukannya kehidupan yang damai. Tapi sekarang, mereka gemetar. Jika apa yang dikatakan Qin Chen benar, maka di bawah tatapan iblis seperti itu, cepat atau lambat mereka akan menjadi tidak lebih dari sepotong kue dan menjadi anggota dunia kecil itu. Karena, di dunia kecil itu, mereka melihat banyak orang kuat dan anggota suku yang pernah menjadi kekuatan kuno kota Nanyuan. Orang-orang ini mati dalam pelatihan eksternal, menghilang, atau binasa dalam kehancuran dan konflik beberapa kekuatan besar. Tapi sekarang, mereka semua muncul di dunia kecil yang aneh di inti istana Tuan Kota. Tidak heran tidak pernah ada kekuatan besar yang berlipat ganda selama banyak zaman di kota Nanyuan. Karena kekuatan ini telah dihancurkan oleh keluarga Moyun sebelum mereka tumbuh dewasa. Gemetar dan berkata, bahkan Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yusin, penguasa paviliun Tianwei, ketakutan. Jika mereka tidak datang dari kekuatan teratas di Laut Semesta, dengan kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran keluarga Moyun. Aduh, di bawah tatapan ngeri semua orang, Moyun Gubo tiba-tiba menghela nafas. Tubuhnya yang reyot, terikat oleh sungai hitam yang mematikan, tiba-tiba terangkat selangkah demi selangkah. Saat tubuhnya yang reyot terangkat, begitu dia mulai, nafas kehidupan yang menakutkan dengan keras tersapu keluar dari tubuhnya. Ledakan, aura kehidupan Moyun Gubo yang semula tua dan berambut abu-abu ternyata semakin kuat, dan kulitnya yang keriput seketika menjadi bulat dan halus dan hampir mati. Leluhur, kamu, Moyun dan orang-orang kuat lainnya dari istana Tuan Kota memandang Moyun Gubo dengan tidak percaya. Meskipun mereka telah mengirimkan orang-orang kuat kepadanya di bawah perintah leluhur selama bertahun-tahun, sama sekali tidak ada hal seperti itu seperti berpikir bahwa nenek moyang begitu cerah dan nafas kehidupan begitu kuat. Saya awalnya hanya ingin berhibernasi sebentar di kota Nanyuan, tidak ingin terlibat dalam banyak perselisihan di Laut Semesta Selatan, dan hanya menjadi seorang petapa dengan pikiran yang tenang. Tapi Anda bersikeras untuk menghancurkan kedamaian saya dan menghancurkan aku. Semua yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup. Moyunguo sedikit menegakkan tubuhnya, dan niat membunuh yang awalnya ditahan Heihe secara bertahap dilepaskan olehnya. Dia menatap Qin Chen dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Kenapa? Petik 2. Dengan raungan, aura kematian yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengalir dengan cepat dari istana Tuan Kota, dan langsung mengalir ke tubuh Moyun Gubo. Aura di tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap, dan masih ada. Kau memaksaku. Awalnya aku hanya ingin perlahan-lahan melahap kehidupan seluruh kota ini dan mencapai hal-hal besar, tapi kau bersikeras memaksaku. Klan Komodo, Kaisar Puncak itu kuat. Jadi apa, kamu pikir? Kamu bisa menjadi liar di kotaku. Pada saat Moyun Gubo meraung, aura dunia bawah yang dingin juga keluar dari tubuhnya, bergemuruh, dan aura dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura jelatang ini dibandingkan dengan aura dunia bawah yang dilepaskan oleh Sage Agung Siyu sebelumnya. Aura hantu ini langsung menyatu ke dalam tubuh Moyun Gubo, dan dikombinasikan dengan aura kematian awalnya, mendorong budidayanya ke tingkat setengah langkah Kaisar Ilahi dalam sekejap. Ah, raungan meraung, dan aura samar Kaisar Dewa memenuhi udara, langsung menghilangkan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Qin Chen. Bahkan Sage Agung Siyu memandang Moyun Gubo dengan kaget, dengan warna mata yang tidak percaya. Karena pada saat ini, aura di tubuh Moyun Gubo sebenarnya lebih unggul darinya, dan beberapa kali lebih kuat daripada aura Kaisar Dewa setengah langkah miliknya. Perasaan perpaduan yang lembut itu hanya dapat dibentuk dengan sepenuhnya mengendalikan dan menggabungkan atmosfer hantu dunia bawah ini. Kamu benar-benar mengendalikan kekuatan asli dunia bawah. Sage Agung Siyu memandang Moyun Gubo dan berkata dengan suara tanpa suara.
Jika tidak, Mo Yun Gubo mencibir dan memandang ke arah Sage Agung Siyu. Saat itu, kamu dan aku diam-diam berencana untuk mendapatkan kesempatan ini bersama. Tapi selama bertahun-tahun, sebagai master kedua dari masyarakat naga hitam, kamu hanyalah seorang sederhana sungguh sia-sia untuk mengintegrasikan sumber-sumber dunia bawah ini tanpa benar-benar memahami arti sebenarnya dari mereka. Ini tidak seperti saya, hahaha. Energi Yin Mo Yun Gubo mengenai wajahnya, saya telah membunuh begitu banyak orang, dan saya berkeliaran siang dan malam. Di dunia dengan jiwa-jiwa yang dianiaya yang tak terhitung jumlahnya ini, saya perlu memahami sepenuhnya apa itu kematian dan apa sifat dunia bawah, karena hanya dengan cara inilah saya dapat benar-benar melangkah ke alam legendaris Kaisar Ilahi dan menjadi pemimpin laut alam semesta selatan ini. Salah satu raksasa, dan tidak ada lagi semut yang diinjak. Mo Yun Gubo memandang semua orang dan makhluk di kota Nanyuan dengan mata hijau. Kota Nanyuan ini adalah peternakan saya, itu adalah aku. Dengan kekuatan kematian yang tak terhitung jumlahnya, kamu benar-benar dapat mencapai level Kaisar Dewa. Wuho, saat Mo Yun Gubo selesai berbicara, hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis dan melolong, dan aura dunia bawah yang tak dapat dijelaskan melonjak ke seluruh kota Nanyuan, merembes keluar dari sudut kota yang tak terhitung jumlahnya dan melibatkan banyak orang di seluruh kota Nanyuan. Di bawah aura dingin ini, hati banyak praktisi di kota Nanyuan terkepal, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh dewa kematian, dan pernapasan menjadi sangat sulit. Terlebih lagi, tubuh fisik dari banyak pria kuat dan anggota klan keluarga Mo Yun mulai membusuk dan menghilang tanpa bisa dijelaskan. Leluhur kita, Mo Yun Kue, Mo Yun Xiao dan yang lainnya melihat tubuh mereka membusuk dengan ngeri, menatap leluhur mereka dengan mata putus asa. Leluhur, selamatkan aku. Selamatkan kamu, kamu adalah keturunanku, Mo Yun Gubo. Takdirmu adalah menjadi makanan bagiku, Mo Yun Gubo, untuk menerobos Kaisar Dewa. Ini adalah takdir dan kehormatanmu. Jangan khawatir, leluhur, aku akan terus hidup dengan kemauanmu, menyebarkan cabangku, dan menciptakan keluarga yang lebih kuat. Tidak, mata Mo Yun dan yang lainnya putus asa, dan mereka menjerit dan berubah menjadi abu. Aura kematian menyatu menjadi tubuh Mo Yun Gubo. Wow, benteng mekanis yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan pengontrolnya dan tidak lagi bersinar dengan kecemerlangan yang mengerikan, mereka terhenti di udara dan redup. Namun aura di tubuh Mo Yun Gubo telah membaik kembali. Sangat nyaman, saat aku benar-benar melahapmu, aku seharusnya bisa melangkah ke alam Kaisar Ilahi. Mo Yun Gubo memandangi praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan, Qin Chen, Saroye dan lainnya dengan mata berapi-api, dan di sana ada sedikit tawa di sudut mulutnya. Kematian, kekuatan mengerikan Kaisar Dewa setengah langkah meledak dari tubuhnya, berubah menjadi aura dingin yang tak ada habisnya, berniat untuk mengorbankan dan membunuh seluruh penduduk kota Nanyuan. Namun, saat berikutnya, ekspresi Mo Yun Gubo berubah, karena Sungai Hitam niat membunuh yang dengan mudah dia kalahkan sebelumnya sebenarnya tidak bergerak pada saat ini, dan kekuatannya tidak dapat membunuh para praktisi yang terbungkus dalam Sungai Hitam ini, niat membunuh. Chu Yueli, Yuexin dan yang lainnya juga terkejut saat mengetahui aura dingin di tubuh mereka perlahan menghilang. Apakah ini kartu trufmu? Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Saya sangat kecewa. Kamu. Mo Yun Gubo memandang Qin Chen dengan kaget. Nafas setengah langkah Kaisar Dewa yang dia keluarkan tidak mampu membangkitkan Sungai Hitam niat membunuh di Qin Chen. Mo Yun Gubo dapat dengan mudah merasakan bahwa Qin Chen di depannya pasti belum mencapai tingkat setengah langkah Kaisar Ilahi. Tapi mengapa? Dalam kehampaan, Qin Chen ditangguhkan di udara, menatap Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siyu dengan acuh tak acuh. Keduanya adalah aura dunia bawah. Jika Kaisar ini menebak dengan benar, pasti berasal dari Kaisar dunia bawah, salah satu dari 4 Kaisar besar di dunia bawah, kan? Petik 2 tanda seru petik 2. Baik Mo Yun Gubo dan Siyu Grid Sage mengubah warna mereka, tetapi Qin Chen bahkan tidak melakukan ini. Bisakah Anda menebaknya? Bagaimana kamu tahu? Mo Yun Gubo kaget dan marah. Qin Chen berkata dengan ringan, ini sangat sederhana. Dengan kekuatan kalian berdua, jika Anda ingin menggunakan kekuatan dunia bawah untuk menggabungkan Yin dan Yang untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa setengah langkah, Anda memerlukan setidaknya orang kuat dari dunia bawah yang tidak kalah dengan kalian berdua. Dan menurut data sejarah, saat itu,
di antara orang-orang kuat dari dunia bawah yang menyerbu laut alam semesta selatan kita, hanya Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah, memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Petik 2. Itukah alasannya? Mo Yun Gubo dan Sage Agung Si Yu tidak percaya. Adapun kota Nanyuan, orang-orang kuat dari banyak kekuatan lain tergerak di dalam hati mereka, terutama orang-orang kuat dari kekuatan teratas di laut semesta, seperti Yusin dan Chuyueli. Mata mereka bersinar. Itu sangat mungkin. Menurut rahasia yang tercatat di atas, bagian laut semesta selatan ini memang diserang oleh kaisar dunia bawah. Baru kemudian, dengan perlawanan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta selatan, invasi dunia bawah berhasil dihalau dan laut alam semesta selatan dipertahankan. Di antara mereka, Kaisar Mekong, yang pernah mendominasi laut semesta selatan dan begitu kuat pada suatu zaman, kalah dalam pertempuran itu, menghilang ke udara, dan tidak pernah kembali. Juga karena kontribusi Mo Yun Gubo dalam pertempuran itu, keluarga Mo Yun diakui oleh banyak kekuatan tertinggi di laut semesta selatan dan mengambil alih kota Nanyuan setelah ia menduduki kota Nanyuan. Tapi yang membuatku penasaran adalah orang yang membunuh Kaisar Netherworld saat itu seharusnya adalah Kaisar Mekong, dan Kaisar Mekong mungkin lebih kuat dari keduanya di zaman kuno. Mengapa Kaisar Mekong kalah dalam pertempuran itu? Tapi mereka berdua masih hidup, dan bahkan kekuatan besar Kaisar Netherworld telah diperoleh oleh mereka berdua. Qin Chen melangkah ke depan Mo Yun Gubo selangkah demi selangkah di atas ombak sungai hitam yang bergulung, menatap padanya. Semua orang terkejut. Apa maksud Qin Chen dengan ini? Di belakang Saroye, pupil mata Lorna sedikit menyusut dan dia menatap Mo Yun Gubo. Mungkinkah kematian leluhur saat itu ada hubungannya dengan Mo Yun Gubo dan yang lainnya? Hahaha, maksudmu kita menjebak Kaisar Mekong, menggunakan dia untuk binasa bersama Kaisar Netherworld. Mo Yun Gubo memandang Qin Chen yang berada di dekatnya, dan tiba-tiba tersenyum. Kamu menebaknya dengan benar, tapi sayang sekali kamu benar, juga kamu begitu sombong, pergilah ke neraka untukku. Petik 2. Bas. Petik 2. Saat kata-kata Mo Yun Gubo jatuh, sosoknya tiba-tiba kabur, dan kekuatan ruang tak kasat mata tertinggal di tubuhnya. Dalam sekejap, ribuan sosok Mo Yun Gubo muncul di kehampaan, masing-masing sosok ini tergantung di langit yang mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Begitu banyak klon, semua orang terkejut. Nak, kekuatanmu memang di luar dugaanku. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan magis spasial tingkat atas yang telah aku pelajari setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Bunuh. Saat Mo Yun Gubo menyelesaikan kata-katanya, semua angkanya di atas langit menghilang dalam sekejap dan menyatu ke dunia tanpa akhir. Menghilang. Saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Petik 2. Mengerikan sekali. Puluhan ribu klon menghilang dalam sekejap. Dan saat Mo Yun Gubo menghilang, semua orang yang hadir merinding, seolah-olah mereka dikunci oleh semacam krisis yang mengerikan, dan jiwa mereka berdenyut-denyut. Apakah ini kekuatan prinsip luar angkasa Kaisar Mekong yang sepenuhnya diintegrasikan ke dalam asal-usul Tao-nya sendiri oleh Mo Yun Gubo? Orang ini, kekuatannya telah meningkat ke level ini dalam beberapa tahun ini. Diam-diam ketakutan dan gemetar di dalam. Saat itu, mereka menjebak Kaisar Mekong bersama-sama dan membagi beberapa prinsip asli yang ditinggalkan oleh Kaisar Mekong dan Kaisar Netherworld. Namun, dia hanya berani berlatih secara diam-diam. Tanpa diduga, Mo Yun Gubo dapat sepenuhnya menghancurkan prinsip asli keduanya laki-laki. Terintegrasi ke dalam diri sendiri, sepenuhnya memegang kendali. Itu jauh melebihi ekspektasi dari Sage Agung Si Yu. Tuan, hati-hati. Di belakang Qin Chen, Saroye berteriak dengan tergesa-gesa. Naluri darah dari klan Komodo membuat alisnya berdebar kencang. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi krisis yang mengerikan, seolah-olah jiwanya sedang ditatap. Wow, sebelum Saroye bisa menyelesaikan kata-katanya, ada tepi menakutkan yang membelah langit dan bumi, dan cahaya luar angkasa yang menakutkan berubah menjadi jutaan cahaya deras yang tak ada habisnya, menenggelamkan Qin Chen dalam sekejap. Kepulan, di bawah tatapan semua orang, Qin Chen tetap tidak bergerak, membiarkan cahaya dari langit menerpa dirinya. Suara jutaan cahaya dari luar angkasa terdengar seperti suara pisau tajam yang memotong kulit, dan kulit Qin Chen langsung muncul, tanda yang disebabkan oleh gesekan antara jutaan cahaya spasial yang menakutkan dan tubuh fisik. Namun saat cahaya spasial itu lewat,
Tanda putih di tubuh Qin Chen menghilang secara alami, menjadi mulus seperti baru. Ini tidak merusak kulit. Cahaya di langit menghilang, memperlihatkan mata Mo Yun Gubo yang ketakutan. Kamu, pertahanan macam apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin. Kaisar Dewa orang yang sangat kuat akan terluka karena serangannya, tetapi Qin Chen, seorang kaisar tahap akhir, bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Mungkinkah lawannya adalah Kaisar Dewa? Bisakah kamu berhenti bersikap keterlaluan? Apakah masih ada lagi? Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan acuh tak acuh. Kamu? Jangan terlalu sombong, raung. Wajah Mo Yun Gubo memerah, merasakan penghinaan yang tak ada habisnya. Boom! Aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya naik ke langit di tubuhnya, dan itu benar-benar langsung membakar asal dan jiwanya. Kematian. Di tengah raungan, sosok Mo Yun Buksu tiba-tiba menghilang, dan dengan raungan, dua pelangi luar angkasa yang menakutkan menusuk Qin Chen dalam sekejap. Ledakan. Kemanapun cahaya ruang tak berujung lewat, semuanya hancur. Bahkan kekosongan yang sangat keras di Laut Kosmik Selatan pun terbelah, memperlihatkan dinding membran ruang angkasa yang paling rendah. Bahkan ada bekas tanda putih kecil di dinding membran. Hancurkan kekosongan. Pukulan puncak Mo Yun Gubo yang membakar asal-usul dan jiwanya sebenarnya mampu menghancurkan dinding membran ruang angkasa yang paling menakutkan di Laut Kosmik adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Dewa legendaris. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Meskipun serangan ini tidak ditujukan kepada mereka, banyak praktisi yang merasa ngeri dan merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbelah di tempat. Ledakan. Di hadapan semua orang, dua pelangi luar angkasa yang menakutkan ini datang ke Qin Chen dalam sekejap, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka menembus mata Qin Chen. Mata merupakan salah satu bagian tubuh yang paling rentan. Sasaran serangan Mo Yun Gubo kali ini ternyata adalah murid Qin Chen. Puff! Namun, setelah dua pelangi luar angkasa Mo Yun Gubo yang menakutkan menghantam mata Qin Chen, pelangi luar angkasa menakutkan yang dapat merobek kehampaan bahkan tidak dapat mematahkan kelopak mata Qin Chen. Hanya dua bekas air yang tersisa di sana, tapi mata Qin Chen seperti dinding membran terkuat di ruang laut kosmik. Pukulan dari sumber pembakaran Mo Yun Gubo tidak mampu membuka kelopak matanya dan menghancurkannya di tempat. Kamu, Mo Yun Gubo membeku di udara dan tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana bisa? Itu saja. Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan kecewa, benar-benar kehilangan kesabaran, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Ledakan. Kekosongan di depan meledak. Sungai hitam niat membunuh yang tak berujung melonjak keluar dari tubuh Qin Chen dan langsung menenggelamkan Mo Yun Gubo. Pada saat ini, Mo Yun Gubo seperti ikan di arus deras, tidak mampu menjaga keseimbangan sama sekali. Dia terus-menerus diguncang oleh sungai hitam niat membunuh Qin Chen tubuhnya seketika. Niat membunuh Qin Chen dihei-hei seperti pisau tajam, merobek tubuhnya dengan mudah dan meninggalkan bekas luka yang tak ada habisnya. Tidak, dia sepertinya terjebak di rawa, dengan gelombang dari sungai hitam menerpa tubuhnya. Dia tidak mampu menahan diri. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Murid Mo Yun Gubo terkejut dan marah, bisakah seseorang di alam Kaisar Agung menjadi begitu kuat? Perencanaan banyak era ternyata seperti ini hari ini, dan dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya untuk sementara waktu. Tidak, aku pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Aku belum menjadi Kaisar Dewa, bagaimana aku bisa mati? Mo Yun Gubo tiba-tiba melihat ke arah petapa Agung Siyu yang berdiri di samping dengan ekspresi terkejut yang sama. Pupil Grid Sage Siyu menyusut, kulit kepalanya mati rasa, dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak baik. Bunuh. Petik 2. Aura hantu yang menakutkan muncul langsung dari tubuh Mo Yun Gubo. Saat aura ini bergetar, tubuh fisiknya secara alami dihancurkan oleh sungai hitam niat membunuh. Tapi di saat yang sama, bayangan tak terlihat tiba-tiba muncul di depan Sage Agung Siyu. Engah, aura menakutkan muncul dari bayangan samar ini dan tiba-tiba menembus ke dalam tubuh Sage Agung Siyu. Mo Yun Gubo, kamu. Grid Sage Siyu berteriak ngeri. Dia sudah memahami tujuan Mo Yun Gubo, yaitu untuk membunuhnya dan melahap serta menggabungkan asal-usulnya. Keduanya memiliki kekuatan dunia bawah di tubuh mereka, dan mereka telah kehilangan sumber kehidupan banyak orang di kota Nanyuan. Mo Yun Gubo jelas ingin mengintegrasikan sepenuhnya kekuatan dunia bawah orang itu ke dalam tubuhnya dengan melahap asal-usulnya dapat sekali lagi mencapai ranah Kaisar Dewa.
Tuan, Saroye menjadi cemas dengan tergesa-gesa. Jika Mo Yun Gubo berhasil menelan asal mula Sage Agung Siyu, begitu dia berhasil menyerang Kaisar Dewa, semuanya akan berakhir. Kamu masih ingin melahap orang lain di depan Kaisar ini? Qin Chen menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih Mo Yun Gubo yang sedang bergegas menuju Sage Agung Siyu. Darah muncrat dari dada Mo Yun Gubo, menghitamkan dunia dan menghilangkan kehangatan. Waktu di seluruh dunia sepertinya telah berhenti, dan semua orang menatap pemandangan ini dengan linglung, seolah disambar petir, seperti boneka tanah liat, tidak bergerak. Mengejutkan, sulit dipercaya, dampak seperti itu membuat kulit semua orang merinding dan membuat bulu kuduk berdiri. Aku. Mo Yun Gubo menatap dadanya yang patah dengan bingung. Telapak tangan putih ramping muncul di depannya. Di telapak tangannya, ada jantung yang berdebar kencang, meledak dengan teror yang tak ada habisnya hati Kaisar Agung. Itu adalah hati kaisarnya. Wow, tangan besar itu ditarik. Engah. Seperti bola karet yang tertusuk, kekuatan agung di tubuh Mo Yun Gubo menghilang dalam sekejap seperti air pasang yang surut, membuatnya lemah dan kedinginan. Kamu, Mo Yun Gubo menoleh dengan ngeri dan menatap Qin Chen di kejauhan dengan susah payah. Hati Kaisar Hitam telah muncul di telapak tangannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat mata Mo Yun Gubo berair ketidakpercayaan. Bagaimana hati Kaisar bisa direnggut begitu saja? Konyol sekali. Kota Nanyuan terdiam saat ini. Semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Tidak ada suara yang terdengar di telinga mereka. Yang bisa mereka lihat di mata mereka hanyalah jantung gelap Kaisar yang berdetak di tangan Qin Chen, yang sangat mengejutkan hati semua orang. Kaisar Dewa setengah langkah. Pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Kaisar Dewa yang baru saja hampir mengorbankan seluruh kota Nanyuan, jantungnya terkoyak seperti ini. Setelah keterkejutan itu, ketakutan yang tak ada habisnya langsung mencengkeram hati semua orang yang hadir, seolah-olah hati mereka akan direnggut saat ini bersama dengan hati Kaisar Mo Yun Gubo, dan mereka sangat kesakitan. Kamu, aku, tidak mungkin, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Aura kematian yang tak ada habisnya menghilang dari tubuh Mo Yun Gubo, dan aura di tubuhnya langsung jatuh ke alam mendiang Kaisar. Apa yang terjadi padanya? Itu hanya hati. Apakah ada kesulitan? Qin Chen bermain dengan hati Kaisar Mo Yun Gubo, seolah-olah dia sedang mengambil apel dari piring buah dengan mudah. Selain itu, kesadaran spiritualnya telah menembus ke dalam hati Kaisar Agung. Dengan gemuruh, kekuatan asli dari jalan besar yang telah bekerja keras oleh Mo Yun Gubo selama era yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya terlihat di mata Qin Chen. Kegelapan, ruang, kematian, akhirat, kekacauan, inikah asal mula jalan agungmu? Di jantung Kaisar Agung Mo Yun Gubo, Qin Chen merasakan kekuatan hukum besar yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki Mo Yun Gubo selama ini. Asal-usul Kaisar Netherworld, dan Qin Chen, yang telah menerima warisan Kaisar Netherworld, juga sepenuhnya menegaskan bahwa asal-usul jalan Netherworld di Mo Yun Gubo dan Siyu Sang Pertapa Agung berasal dari mantan Kaisar Netherworld. Tampaknya jatuhnya Kaisar Mekong memang dirancang oleh Mo Yun Gubo dan Kuil Suci Agung Siyu. Namun, saya tidak tahu apakah ada kekuatan lain yang lebih dalam yang terlibat. Perang antara dunia bawah dan laut kosmik sebenarnya disebabkan oleh Kaisar Agung Ningxang, yang dipromosikan oleh Kaisar Wu Yueming, klan Abyss, dan orang kuat misterius di laut kosmik. Hal ini terlebih lagi terkait dengan hilangnya Ibu Sisi, Permaisuri Ming Yue, yang memaksa Dewa Hades turun ke dalam jurang dan menjebaknya hingga mati di dalam jurang tersebut. Satu dering di dalam dering lainnya. Pertarungan ini bukan hanya pertarungan antara Yin dan Yang di lautan kosmik. Bukan hanya dunia bawah yang ingin membuat asal mula dunia yang menerobos dirinya sendiri dan menjadi dunia yang sempurna membutuhkan asal-usul dunia Yin untuk mencapai kesatuan Yin dan Yang. Di antaranya, bahkan lebih terkait dengan jurang maut dan tata letak beberapa kekuatan tertua di laut kosmik. Kaisar Netherworld dan Kaisar Penghancur Langit adalah dua bidak catur yang dibuat oleh orang-orang kuat ini, yang berfungsi sebagai mangsa sekaligus umpan. Saya ingin tahu apakah ada orang lain di belakang Mo Yun Gubo. Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan acuh tak acuh. Tidak bagus. Mo Yun Gubo terkejut, ayo pergi. Petik 2. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghadapi Qin Chen,
dan jalur luar angkasa yang tak terlihat muncul, membungkus tubuhnya, dan dengan cepat menghilang dari dunia bersamanya, melarikan diri keluar kota Nanyuan. Lari, ini adalah satu-satunya pikiran di benak Mo Yun Gubo. Qin Chen melihat ke tempat Mo Yun Gubo menghilang, matanya acuh tak acuh, dan tangan besarnya tiba-tiba melihat ke dalam kehampaan. Ledakan, kekosongan dalam jarak 1 juta mil di atas kota Nanyuan langsung mengeras, seolah-olah sepotong besar es telah terpotong dari danau yang membeku. Sesosok muncul dari kehampaan yang membeku, memandang Qin Chen dengan ngeri. Ningkong adalah yang asli, apakah ini metode luar angkasa milikmu? Mo Yun Gubo menatap Qin Chen dengan ketakutan di matanya. Itu benar, Qin Chen mengangguk, mengambil satu langkah ke depan, memandang Mo Yun Gubo dan berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, Kaisar Mikong dijebak oleh kalian berdua dan mati. Jalur luar angkasa di tubuhmu berasal dari asal-usulnya, ruang dalam tubuh Kaisar Mikong. Pencapaian Kaisar dalam seni luar angkasa sebenarnya diwarisi dari inti-inti luar angkasa pendahulunya, Kaisar Mikong. Di hadapan Kaisar ini, seni luar angkasa Anda sama konyolnya dengan tarian anak-anak dengan pedang. Qin Chen melihatnya dengan tangannya yang besar, dan jalannya menakutkan. Sungai hitam niat membunuh perlahan datang menyelimuti tubuh Mo Yun Gubo. Apakah kamu sudah mendapatkan jantung luar angkasa Kaisar Mikong? Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siyu memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Pada saat itu, meskipun mereka merancang Kaisar Mikong dan Kaisar Netherworld untuk meledak dan jatuh satu sama lain, sehingga memperoleh sebagian besar asal-usul mereka, sisa jiwa mereka tidak ditemukan. Baik Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siyu berpikir bahwa sisa jiwa Kaisar Mikong dan Kaisar Netherworld tersebar dalam penghancuran diri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka selamat, meninggalkan jantung ruang yang paling kuat. Anda mencuri prestasi para pendahulu Kaisar Mikong, menduduki sarang burung murai, mengenakan jubah kuning, dan menjadi penguasa kota Nanyuan. Hari ini, saya tidak hanya ingin membalas dendam banyak orang di kota Nanyuan yang dijebak dan dibunuh olehmu, tetapi aku juga ingin membalaskan dendam Kaisar Mikong Senior, memperlihatkan wajah munafikmu, dan memberikan kejelasan kepada dunia. Setelah mengatakan ini, Qin Chen memasukkan tangan besarnya ke dalam pikiran Mo Yun Gubo. Tidak, Mo Yun Gubo, yang telah kehilangan hati Kaisar, tidak mampu menahan sama sekali. Jiwanya tersedot dengan paksa oleh kekuatan hisap yang mengerikan di telapak tangan Qin Chen. Selamatkan hidupku, maafkan aku. Aku bersedia menyerah padamu dan menjadi antekmu. Tolong selamatkan hidupku. Jiwa itu berubah menjadi pria kulit hitam kecil, menampakkan wajah jahat Mo Yun Gubo, dan memohon belas kasihan takut. Qin Chen mengabaikan permintaan belas kasihan Mo Yun Gubo, dan pikiran ilahi yang menakutkan di muridnya langsung mengalir ke dalam jiwa Mo Yun Gubo. Cari jiwa. Qin Chen sebenarnya sedang mencari jiwa Mo Yun Gubo. Tuan Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Mo Yun Gubo adalah setengah kaisar dewa. Kecuali dia adalah kaisar dewa, mencari jiwa seperti ini akan menyebabkan pencari jiwa menjadi bingung dan berisiko mati mendadak. Chu Yueli yang lain tampak ngeri dan tidak percaya. Pencarian jiwa bukanlah pencarian sembarangan, semakin kuat orang yang dicari maka serangan baliknya akan semakin besar. Dengan kekuatan jiwa Mo Yun Gubo, siapapun yang berani mencari jiwanya akan takut akan serangan balik dari jiwa menakutkan yang terkandung di dalamnya, itu. Itu bisa membuat jiwa pencari jiwa menjadi gila dan mengubahnya menjadi idiot dalam sekejap. Tapi Qin Chen tetap bergeming. Ledakan, kekuatan jiwa yang kacau tak berujung melonjak. Kehendak Qin Chen sekuat pisau dan tidak terpengaruh. Dia mengaktifkan jalan dosa dan merasakan pengalaman dalam jiwa Mo Yun Gubo. Apa yang ingin diketahui Qin Chen dari jiwa Mo Yun Gubo bukanlah kekuatan magis, cara hebat, dan warisannya, tetapi hanya ingin mencari tahu apakah ada hubungan antara pihak lain dan orang kuat dari kekuatan laut kosmik menakutkan yang bersembunyi dalam kegelapan. Kesulitannya secara alami berkurang banyak. Di bawah pengaruh jiwa Qin Chen, jiwa Mo Yun Gubo kesakitan dan terus berteriak. Akhirnya, dengan letupan, jiwa Mo Yun Gubo meledak di tempat, dan jiwanya tersebar. Aura jiwa dewa yang menakutkan menyebar antara langit dan bumi. Dosa, kembali ke jalan besar, bisik Qin Chen sambil mengangkat tangannya. Kekuatan dosa Mo Yun Gubo yang tak ada habisnya langsung diserap ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi gelombang di sungai besar dosa di bawah kendalinya. Jerosa, aku akan memberimu tubuh dewa setengah langkah Mo Yun Gubo.
Qin Chen dengan santai melemparkan tubuh dewa setengah langkah Mo Yun Gu Bo ke arah Saroye. Ga, bukankah itu hati Kaisar Agung? Saroye tertegun sejenak, tapi dia terus menggerakkan mulutnya. Wow, mulut besar berdarah langsung muncul di kehampaan, berubah menjadi lubang hitam yang menakutkan, menelan tubuh dewa setengah langkah Mo Yun Gu Bo secara langsung. Dengan suara gemericik, dia kemudian menelan dunia di dalam tubuhnya, dengan cepat melebur tubuh dewa setengah langkah Mo Yun Gu Bo. Saya melihat kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah murni meresap ke dalam tubuh Saroye, dan bahkan ada jejak kekuatan dunia bawah di dunia bawah, menyebabkan setiap pori di tubuh Saroye menjadi rileks dan memuntahkan The Great Dao Shen Hong. Bagus sekali, Saroye menutup mulutnya dan seluruh tubuhnya gemetar. Setengah langkah Kaisar Ilahi ini memang berbeda. Dia menjilat lidahnya dan matanya tertuju pada Sage Agung Siyu tidak jauh dari situ. Tidak ada ingatan tentang berkolusi dengan abis. Bisik Qin Chen, tidak ada informasi tentang abis dalam ingatan Mo Yun Gu Bo, atau orang yang menakutkan dan kuat dari kekuatan kuno laut semesta yang mengambil Kaisar alam semesta. Dunia bawah di dunia bawah. Apakah ini hanya kebetulan? Qin Chen mengerutkan kening, mengambil langkah maju, dan tiba-tiba di depan Sage Agung Siyu. Wow, kelima jarinya terentang seperti langit dan bumi, memegang erat Siyu bijak agung yang dipenjarakan erat oleh Hei He dengan niat membunuh di tangannya. Qin Chen memandang Sage Siyu yang ketakutan di telapak tangannya. Sage Agung Siyu tertangkap di telapak tangannya. Saat dia melihat ke atas, dia melihat sepasang mata acuh tak acuh yang melihat segalanya. Pada saat ini, Qin Chen memandang Sage Agung Siyu dengan acuh tak acuh, seolah-olah sedang melihat sampah kotor. Meskipun aura dosa pada tubuh Sage Agung Siyu tidak sebaik Mo Yun Gu Bo, namun kekuatan dosa masih tetap ada seperti tinta gelap, bergerak dan bergulir, penuh kejahatan. Saroye buru-buru mendekat dan menjulurkan lidahnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.